kayak kita suka sama orang, ya pasti kita pengen ketemu nggak sih gitu ya. Jadi tuh makanya banyak orang yang bilang bahwa konser itu adalah salah satu the highest level of experience dari hubungan parasosial. Oke. Tadi kan kamu juga ngebilang ya bahwa sebenarnya ini adalah upaya untuk rilis stres juga ya. Konser itu bisa jadi sebuah ajang untuk rilis stres. Tapi yang sekarang banyak dielu-elukan atau banyak naik itu kan sebenarnya adalah justru fenomena kitanya stres. Betul, makin stres ya. Makin stres karena konsernya sendiri atau karena tiketing warnya sendiri gitu. Kayak banyak lah orang-orang yang ngepostnya itu sedih, galau karena nggak berhasil dapat tiket si Coldplay ini. Atau banyak juga jadinya yang mengajukan kemarahan gitu ya. Kayak ini harusnya ditambah lagi gitu. Ayo bikin day 2, mungkin ntar ada day 3, 4, 5 gitu ya. Kayak bikin petisi. Jadinya merasakan bahwa sebenarnya orang mungkin ya yang awam yang nggak mengikuti konser ngelihatnya kok kayaknya konser itu malah jadi sesuatu yang kurang kayak baik gitu iya, kayak beban gitu. Banget Beban terus banget. malah kayak jadi malah bikin riuh kan ya, karena kayak banyak banget kejadian-kejadian yang mungkin tadi kalau nggak dapet sedih atau nggak sekarang banyak jadi penipuan juga dan lain-lain gitu ya maksudnya. Oke, betul sih. Memang kalau bisa ditanya apakah konser itu bikin stres, sebenarnya bisa jadi ya. Memang aku setuju karena aku pun merasa kemarin yang waktu aku bilang aku kalah tiket war itu, aku merasa aku stres banget seminggu terakhir sebelum hari H. Kayak aku belum dapet tiket, aku harus gimana gitu. Itu aku benar-benar stres banget seminggu terakhirnya. Tapi di satu sisi sebenarnya kita itu juga memang menjadi stres karena kan kita pengen banget ya. Maksudnya menurut aku bukan konser sendiri yang salah, tapi bagaimana sebenarnya kan kalau stres itu kan muncul ketika adanya kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Jadi memang sebenarnya yang bikin stres adalah ekspektasi kita yang sangat besar untuk mendapatkan sesuatu itu. Alias dalam hal ini ekspektasi kita pengen nonton, pengen dapet tiket, tapi nggak dapet tiket, gitu kan? Apalagi kalau kita udah pengen banget tuh banget, ya berarti kan nggak dapet jadi stres, gitu. Jadi sebenarnya menurut aku bukan konsernya yang salah, tapi mungkin kita termasuk aku perlu belajar yang namanya mengelola ekspektasi kalau memang tidak dapat tiket dari awal harusnya. Tapi sebenarnya itu juga susah sih, gitu. Karena ini aku baru banget baca, kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu gitu ya, lewat di timeline aku soal bahwa sebenarnya tuh antisipasi atau ekspektasi yang dimiliki fans itu di satu sisi adalah hal yang justru membuat fans itu merasa lebih sehat atau fans itu merasa lebih berdaya. Gitu, menarik ya. Judulnya kayak gitu, anticipation makes fans healthy or something lah semacam itu. Antisipasi apanya nih Kak? Antisipasi terhadap bahwa dia akan dapat tiket, bahwa dia akan nonton, kayak tadi ekspektasi gitu loh. Jadi bahwa dia anticipate bahwa aku akan melakukan sesuatu terhadap kegiatan, misalnya melakukan aktivitas fans itu, gitu. Nah, jadi di satu sisi tadi ya ekspektasi atau antisipasi kita untuk bisa nonton tiket itu menjadi sesuatu yang bisa bikin stres, tapi di sisi lain karena kita masih semangat nih misalnya nyari tiket, itu kan kita jadi bikin energi ya sebenarnya. Jadi kayak aku akan pokoknya masih atau enggak aku pokoknya mau beli tiket jadi nabung. Kemarin kan ada yang kayak gitu kan, sampai benar-benar rela kerja keras atau misalnya oke nggak akan cuti-cuti deh, pokoknya demi nanti pas nonton Coldplay bisa cuti. Kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya menurut aku sih akan dua pihak sih, maksudnya akan ada yang memang mungkin terasa negatifnya, tapi sebenarnya ada sisi positifnya juga gitu loh. Jadi sebagai fans untuk terus merasa jadi jadi excited dengan apa yang akan dia dapetin gitu. Setuju banget sih ya, namanya juga dalam hidup itu memang kita jadi lebih positif atau lebih sehat secara mental ketika kita punya sesuatu yang kita nanti-nantikan atau looking forward to gitu di masa depan. Ketika kita nggak lagi punya sesuatu yang bisa kita tunggu di masa depan, nah itu bisa jadi malah tanda bahaya ya. Betul banget. Apa nih yang membuat kita tetap bertahan atau bergerak gitu ya, maju ke depannya kalau kita aja nggak punya sesuatu yang kita nanti-nantikan di kedepannya. Tapi benar juga di satu sisi juga jangan sampai karena ekspektasi kita terlalu tinggi atau antisipasi kita yang besar untuk bisa bertemu dengan idola kita, itu akhirnya jadi membuat kita nggak melihat situasi kita saat ini gitu dengan cukup clear juga. Benar. Karena itu ya yang kita lihat sekarang kan, maksudnya banyak yang akhirnya mungkin sulit berpikir
rasional atau objektif, jadinya langsung impulsif banget. Kayak ada yang nawarin padahal mencurigakan yang nawarin, tapi langsung oke deh aku beli langsung gitu. Atau kayak pokoknya langsung just tip asal tanpa ngelihat backgroundnya dulu gitu ya. Atau bahkan sebenarnya udah banyak sih sebenarnya yang katanya ngelihat background, tapi memang sekarang itu istilahnya apa ya, grup-grup para penjual atau calo itu tuh wah udah terkoordinasi dengan baik banget sih. Jadi akhirnya emang susah banget sekarang tuh harus hati-hati banget untuk bisa beli tiket. Ya, apalagi karena baru-baru ini juga kasus penipuan mengenai tiket Coldplay sendiri sedang naik ya. Jadi teman-teman juga bisa nih untuk lebih aware dan juga lebih hati-hati ketika memang mau membeli tiket untuk teman-teman yang masih berusaha untuk mendapatkan tiket nih saat ini. Betul. Nah, ketika kita udah ngomongin soal lebih hati-hati nih gitu, aku juga jadi mau nanya, kan tadi memang kita berlebihan juga nggak boleh ya kan? Betul. Tetap harus bisa rasional ketika melihat situasi atau ketika melihat kondisi juga. Ada tips nggak nih Kak? Biar bisa tetap rasional betul. atau biar tetap bisa mempersiapkan diri tapi nggak berlebihan juga nih ketika mau tiket war atau ketika lagi mau konser gitu. Oke, kalau bisa ditanya tentang tips, mungkin tips ini ya terkait dengan supaya kita nggak langsung gegabah atau membuat keputusan secara dadakan itu semua. Nah, menurut aku pertama-tama yang perlu kita lakukan kalau melihat hal-hal seperti itu adalah kita stop dulu, menarik nafas dulu ya, tenang, narik nafas dulu, pelan-pelan aja, nggak nyampe 5 menit kok menurut aku ya, itu semenit aja deh, semenit aja, karena itu akan sangat membantu banget yang namanya impulsivitas kita sebenarnya. Kalau menurut aku, jadi yang pertama adalah kita ingat nafas ya, gitu ya. Jadi jempol tolong ditahan sambil nafas aja bentar, gitu. Itu jangan diklik, betul, nggak usah diklik gitu ya. Tahan dulu, gitu kan. Walaupun belum bisa mikir ini benar atau salah, oke, tapi yang penting tahan dulu. Nah nanti yang kedua adalah, menurut aku saat sekarang ini penting banget yang namanya juga cari informasi secara mendalam dulu gitu ya. Maksudnya cari informasi ini kalau mungkin di Twitter gitu ya, itu kita bisa cari dulu tuh di search nama orangnya gitu ya. Karena kan sekarang banyak banget yang udah nge-spill kayak spill penipu ya misalnya kayak gitu-gitu. Itu banyak banget. Jadi pastikan kamu cek gitu ya, baik itu nomornya, akunnya ataupun nomor rekeningnya, itu perlu banget semua dicek gitu ya. Jadi pastikan bahwa gini, aku paham sih bahwa keinginan untuk kayak takutnya tuh kalau aku lama kehabisan nih tiketnya, udah dibeli orang. Benar, banyak banget. Tapi percayalah teman teduh gitu ya, di hari tiket itu pasti akan ada aja kok yang tetap jualin gitu ya. Maksudnya dan aku juga percaya bahwa kalau emang kalian berjodoh nonton akan udah pasti nonton gitu ya. Jadi tenang. Pokoknya walaupun emang pasti pengen banget, bisa di stop dulu, bisa cari-cari tahu dulu. Dan yang terakhir adalah menurut aku paling penting juga jangan sendirian sih. Kayaknya kita butuh cari orang, teman ya, cari teman, cari pasangan, cari keluarga yang kira-kira membantu menahan kita. Jangan transfer untuk kasih tahu, jangan kita langsung transfer dulu gitu sih. Jadi itu penting banget juga karena kadang memang tadi ya, namanya juga bucin kan. Kadang tuh fans tuh bucin banget ya. Aku tidak membenarkan, tapi itu memang benar adanya. Benar terjadi ya, sama halnya kalau kita lagi suka banget sama orang kayak I can do anything gitu ya. Nah, kayak gitu, tapi itu balik lagi, itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Makanya, tapi karena itu bucin terjadi, makanya penting banget untuk menahan diri dengan dibantu sama orang-orang sekitar. Supaya orang-orang sekitar yang nyadarin kita bahwa enggak, ini kamu masa sih mau langsung transfer segini misalnya. Jadi menurut aku penting banget juga ada orang sekitar sih. Mungkin buat itu ya. Reality check ya. Benar. Istilahnya supaya kadang kita suka kacamata kuda atau rose colored glasses gitu. Jadi tadi kalau bisa disimpulin ya Kak, berarti yang pertama adalah stop dulu, tidak ngapa-ngapain, ambil jeda dan tarik napas. Kemudian cek sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya informasi-informasi mengenai orangnya atau mungkin juga informasi yang memberikan kayak mau jual tiketnya ini seperti apa. Dan yang ketiga adalah coba cari teman, cari pasangan atau cari keluarga yang bisa bantu menahan dan juga ngecek bareng-bareng juga nih supaya tidak melakukan tindakan impulsif. Betul. Mungkin dan yang terakhir yang keempat yang tadi sih sedikit aku sampaikan soal kita juga perlu sadar diri bahwa kadang kita mungkin emang belum saatnya untuk kita nonton atau at least bukan nonton di sini.
ya bisa kan? jadi di tempat lain. Betul, karena gini, kalau misalnya kita mikir bahwa kita rela loh bayar mahal banget untuk nonton di sini, padahal pas kita hitung-hitung sebenarnya ternyata sama tiket pesawat kita terbang ke luar negeri itu lebih murah mungkin dibanding kita ngebayar uang yang belum jelas atau belum pasti dengan harga jauh lebih mahal gitu. Jadi itu sih menurut aku kita sangat boleh mencari alternatif lain, tapi kalau memang ternyata kita udah cukup, maksudnya udah ada batasan, kita perlu membatasi diri kapan kita udah saatnya mengikhlaskan dan menerima, kapan emang kita masih bisa nyoba. Menurut aku itu juga penting banget sih. Oh iya, tahu batasan berarti yang keempat ya, batasan diri juga. Betul. Apakah memang ini sesuatu yang masih bisa aku usahakan gitu ya, dan apakah ini memang aku masih berjodoh atau enggak dengan si idola ini di sini gitu, atau ini mungkin adalah waktunya aku untuk coba mikirin ke depannya, siapa tahu bisa nabung untuk konser berikutnya di tempat lain yang lebih bagus, kalian jalan-jalan gitu ya, bisa jadi banget gitu. Oke. Nah, thank you Kak, itu tadi kan mengenai persiapan diri kita ya ketika mau war supaya tidak kebawa impulsif gitu. Betul. Kalau persiapan konser sendiri nih Kak, untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan tiket, congratulations, mungkin bisa stay tune untuk mendengar yang ini gitu ya. Kira-kira apa aja nih Kak? Oke, yang pasti kalau persiapan sebelum nonton ya, kalau menurut aku sih yang paling penting adalah jaga kesehatan. Ya, jangan sampai nanti di hari H tiba-tiba tumbang gitu kan. Jadi jaga kesehatan, kelola waktu dengan baik, dalam arti jangan sampai kalian ngerjain semua deadline demi menonton tapi dengan kalian begadang gitu. Jadi kan ini waktunya nonton kan masih lama ya sebenarnya kan, masih bulan November ya kalau nggak salah. Nah, jadi masih ada waktu banget, jadi silakan atur waktu dengan baik itu berkegiatan dalam hal bekerja, sekolah dan lain-lain, supaya nanti pas mau deket-deket nonton kalian bisa istirahat yang cukup. Gitu. Jadi menurut aku yang paling penting adalah jaga kesehatan, jaga pola hidup, karena percayalah bahwa nonton konser itu butuh energi dan butuh stamina yang bagus ya, gitu kan. Karena apalagi buat nanti teman-teman yang nonton festival, ya itu kalian siap-siap guys. Siap-siap. Oke, betul banget, siap-siap untuk kalian nanti mungkin nari-nari, nyanyi-nyanyi, loncat-loncat. Tapi menurut aku yang paling penting dan paling butuh tenaga adalah siap-siaplah bersama dengan fans lain ya. Karena seringkali energinya itu besar banget nih antar fans kan. Jadi harap hati-hati dan juga kelola diri supaya kalian juga jangan jadi berlebihan energinya. Artinya jangan sampai dorong-dorongan, jangan sampai ngelukain fans lain gitu ya. Jadi menurut aku, dan kita pun harus jaga diri, itu masih semua. Jadi emang jaga kesehatan itu banyak banget tuh segala macamnya yang menurut aku ya gitu. Itu tapi itu penting banget. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pelajari juga tentang aturan-aturan tentang konsernya gitu ya. Jadi apa yang bisa dibawa, apa yang nggak bisa dibawa, siapin barang-barang dengan baik gitu kan. Karena memang setahu aku setiap konser pasti ada ketentuan-ketentuan. Artinya jangan sampai nanti kamu nggak boleh masuk karena membawa barang apa yang tidak boleh gitu. Betul banget gitu ya. Jadi itu semua harus disiapkan dengan baik, termasuk cheering concert kit gitu ya, atau misalnya kalian pengen bawa yang namanya hand banner. Kalau misalnya konser K-pop biasanya kita bawa light stick gitu kan, atau persiapan perangnya banyak. Banyak banget. Intinya persiapkanlah barang-barang yang akan dibawa dengan baik gitu ya, termasuk dengan pakaian. Gunakan pakaian senyaman mungkin. Walaupun ini juga beda-beda sih menurut aku. Aku jujur nggak tahu kalau konser Coldplay seperti apa. Tapi kalau konser K-pop pun kadang-kadang tuh ada yang datang yang mau pakai kostum. Jadi udah kayak pesta kostum. Tapi emang itu menurut aku budaya beda-beda dan itu yang bikin seru sih dari konser. Karena aku yakin teman teduh yang menjadi fans dari Coldplay sendiri udah coba cari tahu nih di negara lain ya, kira-kira biasanya ngapain sih gitu. Biasanya pakai bajunya atau ini pakai seperti apa sih atributnya gitu ya. Itu sangat boleh banget di riset dari awal supaya pengalaman konser kalian menjadi sangat optimal gitu. Tapi buat fans yang pengen chill aja, jadi pengen nonton santai, menikmati lagunya juga nggak masalah menurut aku ya. Itu juga boleh, nggak apa-apa, boleh banget. Maksudnya balik lagi setiap orang datang konser kan beda-beda tadi ya tujuannya. Jadi semuanya menurut aku nggak salah selama tadi nggak jadinya kamu yang drop ataupun kamu ngebuat orang drop gitu kan. Gitu. Dan mungkin yang terakhir apa ya,
yang terakhir mungkin juga jangan lupa kalau memang kalian adalah tipe yang suka untuk mengabadikan konser dengan momen konser dengan handphone, video dan segala macam, persiapkan dengan baik juga itu ya, power bank gitu kan, atau yang full. Kemarin terjadi soalnya tiba-tiba ternyata storage-nya sudah penuh. Oh iya. Nah, jadi penting. Bawa memory card cadangan, baterai cadangan yang menggunakan kamera ya. Jangan sampai Chris Martin lagi nyanyi seru-serunya mati itu kamera ya. Betul banget. Jadi itu penting banget. Tapi sebenarnya pastikan juga nanti kalau kalian udah lagi ngerekam di dalam, itu usahakan jangan nutupin orang-orang di belakang juga ya. Jadi itu juga menurut aku penting sih. Artinya jangan sampai demi kepuasan kita gitu ya nonton konser, kita malah jadi menghancurkan istilahnya ya kepuasan nonton konser orang lain dengan kita nutupin mereka gitu. Jadi kita pun perlu bertanggung jawab dan perlu menjaga diri kita. Dan menurut aku jujur aku pribadi sebenarnya akhir-akhir ini termasuk orang yang jarang ngevideo sebenarnya. Karena aku pengen justru tadi ya fokusku kan pengen ketemu langsung sama idolnya. Jadi aku lebih pengen enjoying the idol with my own eyes. Kalau pakai handphone kan liatin tetap dari handphone kan. Nah jadi aku pengen aku melihat langsung gitu dengan mataku, jadi mataku aja yang ngerekam nih gitu. Jadi itu juga seru banget kok gitu kan. Itu juga seru banget. Tapi balik lagi menurut aku akan beda-beda setiap orang, silakan banget sih selama nggak merugi. Iya. Jadi poinnya sih sebenarnya jaga diri sendiri dan juga jaga orang lain. Jangan sampai kita jadinya mengganggu orang lain di sekitar kita juga. Betul banget. Kayaknya bisa dibikin sebagai handbook ya, atau buku panduan untuk beretika konser gitu, seperti apa. Banyak banget sih memang. Oke teman Todo semua, tadi itu adalah diskusiku dengan Kanisa mengenai topik konser Coldplay ya. Kita juga udah ngebahas bareng-bareng mengenai motivasi orang nonton konser itu apa, persiapan ketika mau war itu apa aja, dan persiapan ketika kita mau nonton konser ya, itu sebenarnya ada apa aja sih. Betul. Nah, sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, Kanisa mungkin ada yang mau ditambahin atau mau menyimpulkan nih gitu tentang diskusi kita hari ini? Oke, thank you Kak Riza. Nah, teman Teduh, mungkin aku jadi ngeh sih ya bahwa kayaknya dari tadi yang kita bicarakan lebih banyak memang aku seperti mendukung banget nonton konser ya, karena memang aku mendukung banget karena aku salah satu orang yang senang nonton preferensi konser. Pribadi soalnya ya Kak. Betul sebenarnya. Dan buat aku pribadi konser tuh juga sesuatu yang memang sejauh ini ya dampaknya positif pada aku gitu. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa aku sadar kalau ada juga bisa yang konser ini memberikan dampak negatif sebenarnya, ataupun mungkin dampak yang kira-kira ini bisa beresiko untuk orang-orang gitu ya. Jadi itu yang mungkin aku pengen tambahin, dimana kalau memang aku paham kita tuh pengen banget nonton konser gitu kan, tapi aku juga harap bahwa teman Teduh atau teman-teman fans lainnya juga bisa menyadari dulu kapasitas ataupun sumber daya yang dimiliki saat ini. Artinya ingat lagi bahwa ngefans ataupun nonton konser, terutama nonton konsernya sih ya, itu sebenarnya kan sesuatu yang sekunder. Ya, maksudnya masih tetap paling penting itu adalah makan, punya rumah dan ya pakaian gitu kan. Maksudnya masih coba kita tetap perlu yang namanya mengatur prioritas dulu juga. Artinya apakah jangan sampai demi nonton konser ini kita jadi merelakan banyak hal. Kita jadi ngutang sama banyak hal, atau misalnya kita jadi ya tadi bahkan kalaupun ngutang kita tuh jadinya nggak tahu gimana cara bayarnya gitu. Betul. Ada juga karena aku lihat itu ya, atau nggak sampai bener-bener ngejualin barang. Sebenarnya kalau memang barangnya memang tidak kita butuhkan makanya mau dijual sih nggak apa-apa gitu ya. Jadi istilahnya sekalian lah. Tapi kalau ternyata sebenarnya butuh tapi nonton konser kan kayak gitu, nah itu kan jadi bisa berbahaya. Gadain dulu aja deh. Gitu. Bener, gadain mobil dulu aja deh demi nonton yang 13 juta, ya kan, gitu kan. Maksudnya itu juga tetap perlu kita hati-hati sekali. Jadi ingat tadi, sadari kapasitas dan sumber daya diri, baik dari segi material atau finansial, dari segi waktu juga gitu ya. Kalau memang nggak bisa sekarang tadi, mungkin bisa lain waktu, mungkin bisa di tempat lain gitu kan ya. Dan sadari juga prioritas kita juga sekarang gitu. Apakah memang secara prioritas, apakah ini akan bisa nih kita nonton sekarang atau bisa kita nikmati sekarang konsernya gitu. Jadi intinya balik lagi sebagai fancy gitu ya, atau we fancy you, selalu ingin mengajak bahwa menjadi fans itu sangat bisa kok tetap have fun tapi juga tetap sehat gitu. Artinya jadi fans itu nggak segalanya.
jadi fans itu bukan artinya kita harus hidup berdedikasi hanya untuk sesuatu yang kita idolakan kan gitu. Jadi selalu ingat bahwa kita punya hidup lain kok selain ngefans. Jadi kita seimbangkan aja gitu ya. Itu yang aku juga pengen pengen ingetin buat teman teduh ataupun teman-teman fans lain. Jadi walaupun aku mendukung, tetap sadar diri kayak gitu paling ya. Have fun tapi tetap bijak. Betul, benar. Have fun tetap bijak dan tetap sehat mental gitu kan. Oke, terima kasih Kanisa sudah menemaniku hari ini untuk podcast bersama Teduh. Thank you juga untuk teman Teduh yang sudah menikmati video kita hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga bisa ditulis di kolom komentar apakah kalian enjoy episode ini atau mau ada topik lain yang kalian bahas bersama. Oke, sekian dari podcast Teduh hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.